Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial. Apa sih aspek finansial itu? Aspek finansial juga disebut aspek keuangan yang merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi hal-hal seperti ini. Yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan sehingga dapat dikatakan penilaian pada aspek keuangan bertujuan untuk menilai apakah investasi dalam suatu usaha layak untuk dijalankan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, permodalan. Penganggaran modal merupakan suatu konsep investasi, sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Menurut Rianto 1995, modal usaha dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja bekerja untuk menghasilkan suatu barang baru. Selanjutnya, biaya kebutuhan investasi. Biaya kebutuhan investasi adalah satuan nilai yang dikorbankan dalam suatu proses produksi untuk tercapainya suatu hasil produksi. Berdasarkan sifat penggunaannya, biaya dalam proses produksi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang penggunaannya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Yang kedua, biaya tidak tetap atau variable cost adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan jumlah produksi, di mana besar kecilnya ditentukan oleh jumlah produksi. Adapun menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003, secara garis besar biaya kebutuhan investasi meliputi biaya pra-investasi, yang kedua biaya aktiva tetap. Selanjutnya, aliran kas proyek atau cash flow. Aliran kas proyek dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, aliran kas awal atau initial cash flow. Aliran kas awal adalah aliran kas yang keluar dalam rangka untuk keperluan aktiva tetap dan penentuan besarnya modal kerja. Yang kedua, aliran kas operasional atau operational cash flow. Laporan pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis suatu perusahaan dan menunjukkan seberapa baik instansi tersebut mengelola keuangannya. Yang ketiga, aliran kas akhir atau terminal cash flow. Aliran kas akhir menunjukkan aliran kas pada akhir umur ekonomis proyek. Selanjutnya, diskon faktor adalah suatu bilangan kurang dari satu yang dapat untuk mengalihkan atau mengurangi suatu jumlah di waktu yang akan datang supaya menjadi nilai sekarang. Selanjutnya, analisis penilaian investasi. Tahukah kalian mengapa kita selalu merasa bahwa nilai mata uang mengalami penurunan? Karena sebabnya tidak lain adanya pengaruh inflasi. Semakin tingkat inflasi, semakin cepat penurunan nilai mata uang. Yang pertama, analisis investasi jangka pendek meliputi A. Permodalan atau modal usaha.
B. Biaya produksi dan pengeluaran. C. Penerimaan. D. Keuntungan. E. Revenue Cost Ratio atau RC Ratio. F. BEP atau Break Even Point. Dan yang terakhir, rentabilitas. Yang kedua, adapun investasi jangka panjang. A. Net Present Value, yaitu menghitung antara nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas. B. Profitability Index atau BC Ratio, yaitu metode menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. C. Internal Rate of Return atau IRR, yaitu menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa mendatang. Yang terakhir, Payback Period atau PP merupakan metode yang mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Yang ketiga, analisis risiko. Dalam pengertian risiko, terdapat sejumlah kemungkinan hasil yang diketahui atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara kejadian keseluruhan yang mungkin terjadi. Pendekatan dalam memasukkan pertimbangan dan pengukuran risiko ke dalam anggaran modal yang pelaksanaannya adalah bervariasi tergantung kepada kriteria keputusan yang digunakannya dan juga bervariasi antara berbagai situasi. Pendekatan tersebut diantaranya adalah pendekatan mean standar deviasi. B. Pendekatan ekuivalen kepastian. C. Pendekatan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko. D. Analisis sensitivitas. Pada penganalisisan resiko dengan analisis sensitivitas, yaitu memperhitungkan risiko kerugian dengan menurunkan dan atau menaikkan biaya dan atau pendapatan dari suatu usaha, sehingga diketahui tingkat sensitivitas atau kepekaan usaha terhadap perubahan biaya dan atau pendapatan. Bisnis dikatakan layak jika mampu memenuhi kebutuhan permodalan, baik dari modal sendiri maupun modal utang, serta mampu memenuhi semua ketentuan kelayakan keuangan. Analisis resiko juga adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan potensi bahaya atau kerugian yang dapat timbul dalam suatu situasi atau kegiatan. Ini melibatkan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan, menilai dampaknya, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Jadi teman-teman, aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis mencakup analisis terhadap segala aspek keuangan yang terkait dengan usaha tersebut. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.